welcome back to Teras Malam Podcast. Let me introduce myself. My name is Tasya Egista and I have two guests here tonight. Welcome Meta and Anna. Yay! Hello. Okay, tonight gue mau ngajak kalian ngobrol-ngobrol sih untuk malam ini. Gue mau ngebahas apa ya soal keluarga. Oke, how was your day my friend? Boleh kali disepil-sepil dikit. Gimana sih hari ini guys? Hari ini ya tadi aku baru banget balik kerja ya, baru OTW dari Jakarta Selatan ke sini ke Depok. Dan traffic like macet di mana-mana, namanya juga Jakarta ya kan, pasar Minggu apalagi kan. Emang Itu aja sih banget ya. emang Jakarta tuh. Jakarta. Kalau gimana nah? It's all good for me. Pengangguran tuh ya. Iya, itu. Pengangguran juga capek ya, mohon maaf. Iya benar sih. Bebenar rumah That's nih. right. Oke, tonight gue tuh mau ngebahas sedikit ya. Gak tahu juga sih, mungkin banyak boleh lah ya kita sambil cerita-cerita gitu soal keluarga. Boleh kali di sepil atau ya kalian mungkin kayak ada keluh kesah gitu tentang keluarga kalian. Apalagi di era sekarang ya kan, di 2025 untuk yang Gen Z yang jadi sandwich generation. Kebetulan gue juga termasuk sandwich generation ya. Mungkin kalian bisa sambil cerita-cerita gitu. Who's the first? Me or you? Boleh lu dulu. For me, kebetulan ya I'm not sandwich generation, cause aku tuh kerja buat diri aku sendiri karena papa aku masih kerja ya kan. Kadang aku juga kalau misalnya kuliah masih di base sama beliau. Oh gimana? Anak ente. Lu termasuk yang sandwich generation juga gak sih buat keluarga lu? Sejujurnya enggak sih. Karena karena emang masih belum kerja juga kan. Jadi Oh berarti lu full time kuliah aja ya? iya, bukan kuliah aja. Jadi tapi jujur ya buat nggak kerja ini ya banyak pikiran juga ya. Jangan bilang pengangguran gak banyak pikiran gitu kan. Gitu yang apa ya, di umur sekarang apalagi udah makin dewasa pasti kan keperluan kita banyak dong. Itu dia. Jadi Lu tanggung jawab diri lu sendiri, lu harus yang ngepres banget duit jajan iya ya itu. Jadi rasa nggak enaknya karena kita udah gede gitu. Jadi nggak mungkin lah minta lagi, kita tahu diri gitu kan. Ya sebenarnya walaupun minta pun bakal dikasih, ya kita tahu diri aja. Jadi kalau buat kebutuhan sendiri ya on me aja gitu. Kurang lebihnya ya udah gitu. Iya, Nikmatin minusnya, sendiri lah ya. iya minusnya ini aja sih, lebih banyak di rumah. Justru lebih mumet ya kan, nggak semua rumah Bisa jadi Bisa rumah jadi tempat nyaman betul gitu kan. gitu guys. Justru kalau di rumah tuh lebih yang kayak aduh kenapa ya gue mulu, aduh kenapa ya kayak kok jadi gue yang diandelin gitu. Kayak gue ngerasa kok di rumah nih semuanya gue ya gitu, mentang gue nganggur gitu, maksudnya emang Gak ada kerjasamanya lah. iya betul. Jangan lep. Tapi ya sih gue juga ngerasa gitu kan, gue juga sebagai sandwich generation, terus gue ngebiayain diri gue sendiri. Kadang juga gak yang full banget, kadang gue juga bantuin orang tua. Terus kalau lagi capek tuh kerja, gue pengen cabut, pengen resign tapi nggak bisa karena di belakang juga orang tua gue punya tanggungan utang ya kan. The real sandwich generation. Real sandwich generation nih gue. Aku baru introduction-nya, dia baru body paint. Jadi ada climax-nya. Dan climax banget ya. Iya, Ya, tadi ada conclusion-nya aja conclusion-nya nih. ada. Lu pernah gini gak sih dulu pas zaman-zamannya kecil ya kan, pas pengen cepet dewasa biar bisa kerja buat beli ini itu sendiri, nangis segala macam. Dan itu pas udah dewasa ternyata tuh semumet itu. Betul. Itu juga kayak aduh gimana nih cara ngaturnya ini segala macam. Ternyata dewasa tuh nggak menyenangkan itu. Jadi iya kayak dulu Bingung kan lu? dulu kalau kecil tuh kan kita pengen banget kayak kalau ngeliat orang gede kayak ih kayaknya mau deh gue jadi orang dewasa, Bener, mau deh pengen bener cepet-cepet banget. dewasa, pengen cepet-cepet gede, pengen cepet-cepet punya duit Uang. sendiri. Kayaknya gue kalau punya duit Apalagi- kayak bisa apa aja deh. Iya betul. Jadi menurut gue tuh dewasa itu menyenangkan kalau kita juga seneng. Tapi kalau kita nggak seneng ya apa yang mau disenengin gitu kan? Karena nyari kesenangan juga kan gak segampang itu. Benar banget. Kalau Apalagi not yang- easy ya. Iya. Apalagi yang udah sibuk kerja ya kan, kuliah, ngambil side job dan lain sebagainya, kita itu udah kayak Aku bawa cemilan dari kerja.
Widih, Apa boleh ini? aja emang. Starbucks. Terbalik sayang, Oh, jangan ini, jelek-jelekan nama aku. Ini Cok, back to the topic ya. Iya. Ya, tadi bahas soal dari dewasa tuh enak. Dan ternyata kan itu Enggak semenyenangkan. iya. Nggak Ternyata pemikiran kita saat kecil tuh ya emang karena kita belum tahu tentang Merasakan. dunia ya. Jadi kita cuma ngeliat dari apa yang kita lihat kayak bahwa kayaknya seru nih buat jadi dewasa, kayaknya seru nih buat jadi orang gede gitu kan. Ngurus apa sendiri. Kayaknya kan kita dulu mikir itu kayaknya keren gitu ya. Iya. Paling cuma pegang uang. Iya. Ternyata kenyataannya Enggak. buat Kenyataannya kerja enggak. gaji UMR aja Iya. harus nunggu 1 bulan, lu kerja pontang-panting Iya. dulu, macet-macetan di Ya, jalan. basically we live in Indonesia, right? Ya, So it's not that easy. mas itu masih sih. Untuk hidup di 2025 menuju 2026 ini 5 juta sih cukup apa? Iya di Jakarta. Okay guys, talking about family economy. What is your typical economy guys? Ya, ekonomi itu tuh dari pas lagi mungkin ya dari pas zaman-zamannya kecil atau sampai sekarang entah yang dari naik banget sampai turun atau dari turun sampai naik banget, gimana sih? Coba boleh sambil cerita-ceritain. Kalau mungkin ini jatuhnya kayak background ya. Yes, Iya. Kalau gue jujur anak pertama, gue lagi ngerasain keluarga gue, orang tua gue yang oh ada banget nih. Jadi gue ngerasa ini kayak ya ada lah gue happy-happynya tuh banyak lah di gue. Cuma ya yang ngerasain daunnya tuh di adik gue jadi. Kenapa tuh? Dari Karena mungkin ekonomi kan bokap ada lu naik ya? turunnya ya. Oh, oke. Jadi di masa-masa gue tuh masa-masa jaya istilahnya. Masa lu Iya di masa gue justru adik gue yang ngerasa di masa dia tuh yang lagi down-downnya buat ekonomi keluarga gue. Jadi ibu gue masa kecil gue terbilang iya masih terbilang oke. Dibanding adik gue, walaupun adik gue juga nggak buruk-buruk banget karena kan ya jatuh cuma ya nggak sejatuh itu juga sih. Tapi ada perbedaannya lah sama gue. Kalau lo sendiri gimana, Met? Kalau gue sebagai anak terakhir itu kalau kata kakak gue ya, gue tuh masih termasuk mending dalam ekonomi, maksudnya Ekonomi keluarga. iya masih terbilang tuh membaik lah. But Berarti di saat orang tua lu jaya tuh lo yang ngerasain gitu kan? sebenarnya dibilang jaya juga nggak terlalu jaya ya, karena contohnya gini ya. contohnya gini, gue selama pada saat itu gue bisa makan ayam aja dalam setahun itu cuma 3 kali. Itu cuma ayam loh. Paskan di zaman sekarang kayak ayam cuma berapa sih? Ayamnya aja ya. Di pinggir jalan kayak di sana, Sabana dan lain-lain itu kita bisa beli dengan harga 8.000 atau 10.000. Dan pada saat itu saat gue kecil gue aja nggak bisa beli satu pun yang kayak gitu. Kayak kakak gue selalu bilang zaman lo tuh keluarga lagi enak, tapi gue nggak ngerasain itu. Gue gak ngerasain enaknya pada saat itu. Gue tetap ngerasain kayak gue tuh jauh banget di antara keluarga gue yang lain kayak, karena mungkin ya cuma bapak gue cuma kerja sebagai security ya gajinya nggak seberapa. Sampai sekarang dari gue lahir sampai sekarang umur gue 24 tahun bapak gue tuh masih jadi security dan gajinya cuma berapa di Jakarta, gaji cuma 1.500.000, tapi itu masih bisa ngebantu gue buat bayar kuliah. Senangnya gue bahagia gue di situ. Dan positif ya hidup gue selama 24 tahun ya bapak gue masih mau berjuang buat gue. Keren banget sih bokap lu. Emang gue sayang banget sama dia. Kalau gue pribadi ya dibilang ya pasti ekonomi orang tua kan akan naik Naik turun ya kan? betul. Ya udah pasti berputar ya kan. Ada berputar. Cuman gue ngerasa untuk dapet enaknya itu malah di momennya gue. Jadi pas adik gue sekarang yang dia kayak pengen minta sesuatu atau entah beli mainan atau apa gitu, nggak yang langsung keturutan gitu. Kalau gue tuh dulu masih kayak gue minta apa? Iya. Gue minta apa? Mila ya. Iya betul, diyain gitu, dan nggak yang sampai nunggu berbulan-bulan. Mungkin karena dulu pas era-era bokap gue ya kalau dibilang jaya banget juga enggak gitu ya. Itu enggak lagi nanggung apa utang, karena dia kan sekarang utang buat ya ini hasilnya rumah gitu kan, buat gue juga nantinya dan adik gue. Cuma mungkin ya itu balik lagi, jadi ekonomi keluarga gue tuh turun ya karena kita ngebangun rumah gitu. Tapi di keluarga gue beda.
kakak gue tuh selalu bilang kalau dia tuh nggak ngerasain bahagianya selama hidupnya dia gitu, selama besar dia masih bisa makan nasi padang aja setelah nikah. Nah, dia lahir 89 dan dia baru bisa makan nasi padang 2015. Berarti kakak lu tuh after kayak graduate high school gitu langsung married atau gimana? Kerja. Iya, Dia nah langsung semasa kerja itu dia ini nggak sih kayak ada self reward gitu? dia tipe kalian yang nggak mau buang-buang duit untuk sesuatu kayak gitu mungkin ya. She's not Gen Z. Ya, she's iya. Gen Millennial X. ya? No, di Gen Oh, X. X. Wow. Di bawah 80 tuh Gen X kan. Kalau 90 kan masih Gen milenial kan. Nah, dia kan 89. Pikirannya masih ya kuno banget lah. Peribahasa Kalau apa? Sorry, self reward tuh nggak ada. Nggak Itu buat ada. Gen Z tuh sebenarnya pembenaran diri aja self reward tuh. Self reward tuh cuma buat Pembenaran pamer. diri boros anjir. buat memboros aja pamer kalau lu berhasil gitu. Iya. Padahal kan sebenarnya itu nggak baik-baik banget. But untuk sekarang self reward itu salah satu hal yang bikin lo tuh ngerasa puas sama apa yang udah lo. Ya kalau misalkan lu udah achieve sesuatu nih, ya Betul. memuaskan dirinya Iya. ya itu ngasih self reward. Buat spirit hidup lu tuh lebih Ya, ada lagi betul. gitu kan. Buat balikin itu lagi tuh caranya Gen Z. Itu self reward lah katanya dia gitu. Okay, let's talk about economy family. Now let's just talk about family. Are you one the people who are close to your family and comfortable with the situation at home? How guys? Nih, You first. keluarga ya, tentang dekat atau enggak ya sama keluarga ya. Gue jujur dari kecil gue cuma deket sama nyokap gue. Nanti sampai dia meninggal di tahun 2021 gue nggak tahu mau cerita ke siapa lagi karena gue pertama gue jauh dari kakak gue tuh udah pisah rumah dan sebenarnya gue masih satu rumah dengan kakak gue yang kedua. But kita sering berantem dan gue ngerasa kalau dia bisa jadi teman yang baik Untuk curhat lah dan ya. menjadi baik ke gue. Dan kalau ngomongin soal bokap, gue bisa ngomong sama dia aja setelah nyokap gue meninggal dan ya pasti lu bisa ngebayangin lah gimana nggak dekatnya dulu gue sama beliau. Ya kalau misalnya dibilang nyaman atau enggak, gue nyaman di rumah tapi gue lebih pengen ada di luar. Kenapa tuh? Gue nggak ngerasain nyamannya rumah kalau misalnya gue ada di rumah. Karena nggak semua rumah bisa jadi rumah. Iya benar, nggak semua rumah bisa jadi rumah, nggak semua rumah bisa punya kehangatan buat gue. Mungkin gue egois tapi itu yang gue rasain saat ini. Gue lebih suka ke jalan-jalan keluar, kayak mungkin gue di motor bisa dengerin lagu, keliling-keliling jalanan. Gue paling suka keliling Sudirman. Gue paling suka ngeliat city light. Tapi enak banget sih kalau misalkan apa naik ride gitu ya kan? Iya. Keliling-keliling. Sendiri aja gue bisa bahagia, apalagi sama keluarga gue. Tapi gue nggak bisa deket sama mereka, ya udah. Jadi mau gimana lagi, gue terima keadaan ya kan. Iya. Kalau maksa juga nggak mungkin. Kalau lo sendiri gimana nak? Buat gua Kak, gimana ya kalau dibilang dari dulu dekat atau enggak, keluarga gue cemara atau enggak, cemara atau enggak, bisa dibilang cemara bisa enggak juga ya. Cempaka ya? Iya, cempaka putih kali ya. Cemara tapi anjay. Oke. Apa kalau dibilang cemara, keluarga gue tuh masih bisa dibilang cemara ya, karena keluarga gue tuh masih ada kumpul-kumpul, kayak keluarga gue suka yang Keluarga besar nih. iya keluarga besar ya, masih makan-makan. Tapi sometimes di rumah juga kadang kalau gue masak apa masakannya kayaknya lagi enak nih, lagi interesting banget nih gitu kan, ya kita udah nih ayo mbak makan di bawah ini bareng-bareng gitu. Ya kadang ya kumpul-kumpul tapi kok aneh gitu, kayaknya kalau keluarga lain kalau makan-makan nggak gini deh gitu. Kumpul Karena Masih ada awkwardnya ya. Jiwanya doang ya. Buat Eh, gua. raganya doang tapi Raganya jiwanya doang. aja. Enggak. Iya, buat gue di rumah kayak kita makan, oke, makan bareng-bareng tapi ya udah cukup. Nggak ada suasana Iya, keluarga. cukup makan Nggak ada aja. suasana hangat. Ngobrol iya. Enggak ngobrol ya. Jadi kayak Sorry, ini keluarga atau apa ya? Gitu. Jadi buat ngobrol-ngobrol itu pas lagi justru malah momen makan ya gak sih buat Betul. Buat ngobrol kan. ya. Iya. Tapi di keluarga lo itu kurang gitu ya. Jadi kayak Dibilang dekat atau enggak terlalu. iya, karena
basicnya bokap gue tuh orangnya diem. Diem. Ya mungkin nggak Jawa. semua orang Jawa ya. Jawa. Ya nggak, tapi nggak semua orang Tapi Jawa. Gua nggak bokap gue tahu. juga jauh gitu kok. Ya, Kita nggak Tapi sama-sama nggak semua Jawa ya? kali ya, baru Kita sama-sama kayak Jawa. gitu. Ya, gue nggak tahu gimana ya. Hmm. Kan bisa aja orang Jawa ada yang bapaknya sweet Aktif banget, ngobrolnya kan. gitu kan. Iya. Atau aktif lah Ya, yang baik. tapi but not with my dad ya. Kayak kalau bapak gua Sim. apa ya, secukupnya aja. Mungkin di rumah tuh bisa dibilang gua ngobrol sama beliau tuh cuma yang kalau gua mau makan ya. Iya. Jadi jatuhnya kayak ya udah basa-basi aja. Iya, jadi kayak antara cuma anak dan juga apa orang dia tua. pulang kerja mau ngopi nggak, udah cuma gitu, nggak yang kayak kan kalau orang keluarga lain kan kayak ih gini di dalam tadi ada tabrakan gini kan kayak gitu ya. Ada cerita-ceritanya Iya, ada gitu di kan, dalam kayak gitu. harinya gimana sih, ceritain ke We anak never istri. talk with our dad ya. Iya, Kita nggak sekecil hal sekecil itu tuh yang ternyata kita nggak pernah sadar kalau itu tuh yang buat Komunikasi makin lancar Iya. ya kan. mempermanis hubungan keluarga kita. Tapi nyatanya hal yang Realitinya sekecil itu tuh nggak ada. Kadang tuh nggak Di semua keluarga gue. ini kan, ya kan, orang tua tuh bisa jadi orang tua, itu juga kayak Iya. bisa buat jadi temen juga, itu nggak semuanya. Tapi kadang sometimes sih orang tua gue enak lah buat diajak ngobrol, tapi kadang enggak juga. Iya, mungkin Lagi ya, ya. itu pun berlaku buat gue sama nyokap gue ya. Kayak kita ngobrol tapi ya kalau yang namanya anak cewek sama nyokap kan pasti harusnya dekat dong, gosip dong. Betul. Harusnya kayak tadi kayak gini nih teman kuliah gue gini kan bisa aja kayak gitu ya. Tapi buat nyokap gue itu enggak ada sih jujur ya. Karena ya gue pulang kuliah pun ya udah justru malah ditanyanya yang kayak kenapa nggak kayak gini, kenapa nggak kayak gitu, yang Terlalu banyak iya compare gitu ya. kan. Terlalu Iya. banyak compare. Iya, padahal kayak tanya gue dulu bisa nggak gitu, tanya kayak gue kuliahnya gimana dulu bisa nggak. Iya, lebih penting Jadi perasaan iya, anak hal-hal dulu yang pastinya. kayak gitu secara nggak langsung merubah kepribadian gue yang kayak kayaknya gue nggak bisa deh gue cerita ke keluarga gue gitu. Secara nggak langsung ya nggak sadar kita ya kok jadi kayak gini ya gue. Karena Masih jauh. iya, kepribadian anak tuh nyatanya terbentuk dari gimana Dari cara orang lingkungan tua kita. kita Jadi ngedidik cara orang kita. tua juga. Iya. Jadi jangan salah kalau misalkan gue cuek begini, tanya bokap gue. Apalagi gue yang nggak peduli kan. Okay, next question kali ya, but what do you think guys in the ideal comfortable home? Who first? Go ahead ya. Me Iya, again? iya. Oke. Menurut gue ya, is my opinion aja. Kalau misalnya rumah yang nyaman menurut gue itu adalah rumah yang lo bisa cerita hal sekecil apapun kayak yang tadi kita bahas sebelumnya kan. Kayak contohnya hari ini tuh gue sempat ganti makanan, gue pengen cerita nih ke bapak gue gitu. Karena kan gue cuma punya bapak gue ya, karena nyokap gue udah gak ada. Setuju ya. sorry Tit. Kayak pak aku tuh tadi ganti uang segini soalnya tadi karena customer-nya salah ngambil segala macam. Jadi tuh gue sama customer sama bapak gue tuh bisa saling cerita. Gue punya tempat tumpuan gitu buat gue cerita, gue punya tempat bersandar buat gue cerita. Kalau misalnya dibilang ideal ya kayak gitu menurut gue ya, komunikasi sekecil itu bisa bikin kita makin dekat menurut gue. Dan welcome-nya welcome-nya bapak gue tuh itu adalah salah satu hal yang gue harapin. Menurut gue itu idealnya rumah. Ya kalian ngerti lah maksud rumah yang gue bahas ini apa. Bukan bangunan ya, Iya, bukan tapi rumah kayak itu. suasananya. Suasananya, kehangatannya gitu. Kalau lu gimana? What's the question again? Apa sih idealnya rumah yang nyaman menurut lo tuh gimana? Menurut gue rumah yang nyaman itu sama ya kayak Meta. Kayak hal-hal sekecil itu Apapun serandom ya, itu tuh kan? yang bisa nyatuin kita sebenarnya. Betul. Tapi yang nyatanya itu yang selalu diabaikan gitu kan. Mereka selalu mikir udah sih hal kayak gitu doang gitu kan. Sepele ya Jadi kan? ya justru hal yang kayak gitu yang bikin kita makin jauh gitu. Lagi terutama mungkin ya, gue nambahin lagi nih, menurut gue yang bikin rumah itu nyaman itu entah dari kita sebagai anak ataupun orang tua gitu kan, itu lebih mementingkan keluarga dulu gitu, bukan yang
dari iparnya itu segala macam gitu. Yang prioritas itu terutama anak istri dulu, pokoknya ya keluarga inti lah ya. Kalian misalkan kayak yang tadi kalian bilang, cerita-cerita sekecil apapun, kayak gimana sih kalian kuliahnya, apalagi nih gue juga yang biaya kuliah sendiri gitu kan, lo juga lo masih tadi ya, Masih. yang kayak gitu-gitu lah, gimana suasana kuliah ini segala macam gitu kan. Hal kayak gitu kan bisa bikin kita jadi makin dekat ya nggak sih sama keluarga. Ya, dan itu baru ngerasain nyamannya rumah tuh seperti apa. Kayak gitu. Oke, next question nih guys. But at our age ya, now what is your goals in life? Goals. Lo tuh punya goals gak sih, kayak 5 tahun ke depan tuh lo mau menjadi apa atau mau ngapain, gimana gitu. Who first? Maybe me ya. Dari tadi kan kalian. Right. Gitu. Oh, gue dan tadi aja. Oh ya, maksudnya dia. Sorry. Iya. Kenapa ya emosi? Goals gue ke depan sejujurnya kalau ditanya, gue sebenarnya nggak tahu ya itu bakal bisa terrealisasikan atau enggak. Cuma untuk saat ini gue lagi mulai konten gue mau coba untuk jadi KOL, dan niche gue itu kan beauty, dan sebenarnya beauty itu bukan yang personality gue banget. Gue pengen nyoba ke fashion, mungkin nanti nextnya kedepannya gue bakal masuk di fashion juga. Terus jika kalau akun gue itu udah besar gitu ya, gue tuh mau nyoba banget kayak belajar mobil, dan gue mau main Motuba. Mungkin nanti bakal dari konten-konten gue itu nyelip-nyelip kayak ini ya, konten-konten otomotif, buat gue nge-share kayak gue tuh pengen beli Motuba, especially BMW i30 gitu. Dari awal, dari gue beli mentahnya gitu sampai gue jadiin bagus, terus lagi gue bawa road trip gitu kan, sejauh mana sih ini BMW i30 itu sekuat apa. Jadi gue bisa sharing, kali aja mungkin di situ gue bisa jual beli mobil gitu. Itu sih. So what's your goals? Hah? What's your goals? More specific? Mau spesifiknya? Ya, jadi lebih spesifiknya tuh gue pengen fokus jadi content creator, dan mungkin dengan niche itu lifestyle, gue bisa masukin semua hobi-hobi gue. Otomotif terutama itu gue pengen main di Motuba gitu. Kalau kalian gimana nih? In 21 years old ya. Oh iya, kita Iya. beda 4 tahun. Iya. 21. Iya. Yes. Tapi kita tuanya sama. Anjing. Tit. I'm older than you. Am I older than you? Iya. Oh, Makne. Mane. Ini Korea Mane. Iya. Jadi di 21 ini ya, I don't want to be label. Karena kan kebanyakan orang kayak dulu kecil kan kita punya cita-cita, gue mau jadi dokter. Ada Iya, aja. jadi Iya. I don't want to be a label. Jadi gue pikirnya, But still grow up. iya, jadi gue mikirnya apa yang gue jalanin itu ya inilah gue jalanin hidup tuh semakin kesini ya udah per hari aja gitu. Karena bukan mau jadi label, bukan mau jadi dokter, bukan mau jadi engineer kan. Ingat guna gue. Not yet. Monyet. Jadi kayak bukan mau jadi engineer, jadi yang gue jalanin hidup apa adanya. Jadi menurut gue what my progress is still progress kan, sekecil apapun itu. Jadi istilahnya kita ngelangkah maju satu langkah aja, iya, terus salah satu progress kan buat diri kita. Kan nggak mungkin kan kalau setiap manusia tuh pasti ada improvementnya kan, ya kan? Nggak mungkin yang stuck di situ aja. Iya. Justru kalau misalkan lo stuck di situ aja, berarti kan ada masalah dari diri lo gitu. Meskipun kita jalan ada bolongan juga kan kita bakal bangun lagi kan. Yes. Nggak mungkin kita duduk aja di jalanan itu kan, kayak mau sampai kapan? Mau sampai ada orang yang ngajak bangun kan nggak mungkin. Kita kan hidup juga nggak bisa bergantung sama orang kan. Kita minta tolong sama orang. Orang bisa oke, nanti gue bantuin ya, iya aman aja, aman. Tapi kan I don't know what he thinks di belakang kita gitu kan. Kayak bisa aja, oh iya nanti gue bantu, bisa aja di pikiran dia kan
ya udah kalau ada aja ya udah atau nanti aja deh. Karena balik lagi orang ngebantu tuh nggak 100% akan ngebantu kita gitu. Jadi balik lagi apapun yang kita lakuin itu semuanya tergantung diri kita sendiri. Apa yang gue ada alamin hari ini kan hari ini gue mau jadi pelukis gitu kan. Misalkan gue jadi mau jadi pelukis karena hobi gue lagi gue lagi suka nih ngelukis gitu kan. Bisa aja seminggu kemudian gue bosan sama ngelukis kan. Jadi ya apa yang lagi gue suka gue jalanin, apa yang besok walaupun itu bakal keganti besoknya tetap gue jalanin. Tapi kan kalau kita udah belajar itu kan kita bakal dapat pelajaran ya kan, jadi nggak sia-sia buat kita jalanin. Iya, kita belajar dari experience-nya aja. Dengan kita ngelakuin itu walaupun gagal ya nggak apa-apa, karena 1-2 juga kita bakal tahu oh ternyata ngelukis kayak gini ya. Atau besok gue sukanya jadi tiktokers, oh ternyata jadi tiktokers kayak gini ya gitu kan. Kita 1-2 kan pasti tahu tentang ilmu-ilmunya itu. Betul. Jadi ya nggak apa-apa lah melangkah selangkah ini buat progress is still progress. Maju satu langkah pun tetap aja progress. Iya. Itu kalau lu sendiri gimana tuh? Gue jujur sama kayak Ana, kayak gue nggak punya what purpose I am gitu. Gue nggak tahu tujuan gue apa selama gue hidup sekarang. Kayak gue hidup karena untuk hidup, karena dikasih hidup sama Tuhan. Gue pernah ada di posisi gak percaya sama Tuhan. Ini sorry banget, agak gimana ya kalau misalnya kalian mendengar silakan. Nggak sensitif ya. Ya gue pernah sempet kayak gue nggak tahu nih tujuan gue hidup untuk apa gitu. Kayak gue sebenarnya tuh Tuhan ada, tapi gue nggak rasa kalau Tuhan tuh ada. Jadi gue kayak nggak punya tujuan apa yang harus gue capai gitu. Sholat bego. Sholat pun belum tentu ya kan, bahkan ada yang udah sholat pun tetap mati dengan cara bunuh diri. Kita nggak ada yang tahu masing-masing background mereka tuh masalahnya seperti apa. Cuman dari situ gue udah mulai belajar kalau misalnya lo emang belum punya tujuan hidup lo, jangan pernah anggurin atau ngelupain Tuhan sosok yang udah ngebesarin lo sekarang. Itu orang tua. Ya, orang tua dan Tuhan. Kayak mungkin gue cuma hidup dari orang tua yang ngasih nyawa siapa itu juga. Kalau tujuan hidup gue ya paling gue cuma pengen menekuni hobi-hobi gue untuk sekarang ya, karena gue sendiri dalam berkarir pun gue cuma pengen gue kerja dan gue masih hidup sampai gue bisa sampai gue bisa ngerasain hobi yang lagi gue jalanin sekarang. Kalau gue agak nggak nyambung sih, cuman itu sih yang lagi gue rasain sekarang ya itu guys. Oke, mungkin udah sekian dulu gitu ya dari cerita-cerita kita malam ini ya. Podcast apa tadi? Tadinya anjir. Oke, that's all our podcast ya, Teras Malam Podcast. Oke, thank you. See you. Bye.